Kalian pernah gak sih ngerasa dunia itu cepet banget berubah cuma karena satu kalimat? Ya, kayak contohnya, lu ngomong sesuatu di waktu yang salah, di tempat yang salah, ke orang yang salah. Dan tiba-tiba hidup lu gak pernah sama lagi. Nah, itulah yang terjadi sama Jack Ma. Orang yang dulu cuma guru bahasa Inggris di Hangzhou bisa tiba-tiba jadi miliarder, jadi wajah modernisasi Tiongkok, jadi idola bagi jutaan pengusaha muda, sampai akhirnya hilang begitu aja dari dunia. Dan yang paling aneh lagi, gak ada yang bisa ngomong dengan pasti kenapa dan di mana Jack Ma berada saat ini. Sebelum semua drama itu, Jack Ma itu sebenarnya bukan siapa-siapa, Pak. Jadi pada tahun 90-an, internet itu masih jarang banget. Atau bisa dibilang masih barang asing di Cina. Sementara di barat, Jeff Bezos lagi jual buku online. Dan Larry Page baru mau ngulik algoritma buat Google. Jack Ma waktu itu tuh cuma guru bahasa Inggris yang penghasilannya tuh kecil banget, Pak. Tapi punya satu kebiasaan unik. Dia itu suka ngomong besar. Benar ya, kata orang-orang sekitarnya, Jack Ma itu gak pernah takut buat mimpi setinggi langit. Padahal kalau dilihat realitanya, ya dia gagal terus. Dia ditolak kerja di KFC, gagal daftar universitas berkali-kali. Bahkan waktu ngelamar jadi polisi pun dia ditolak. Tapi anehnya, dia itu gak pernah berhenti ngomong tentang masa depan. Sampai akhirnya tahun 1995 dia ke Amerika buat jadi penerjemah dan pertama kali lihat sesuatu yang bernama internet. Katanya waktu itu dia cari kata beer di search engine, muncullah hasil dari negara-negara lain, tetapi gak ada satupun dari China. Dari situlah dia bilang, oke, gua harus bawa internet ke China. Lu bayangin, ini tahun 95, orang-orang di China bahkan belum ngerti konsep email, dan Jack Ma ini malah ngomong soal bikin bisnis online. Aneh betul ya? Benar sekali. Tapi justru dari anehnya itulah Pak, Alibaba lahir tahun 1999 di apartemennya yang kecil di Hangzhou. Dia itu ngumpulin 17 orang temennya, Pak. Jadi dia itu bikin perusahaan yang kecil bernama Alibaba. Tujuannya itu sebenarnya simple, yaitu adalah bantu usaha kecil di China jual produk mereka ke dunia. Dan apa hasilnya? Boom, dalam waktu nggak lama Alibaba itu tumbuh jadi raksasa. Platform jual beli online yang waktu itu tuh jadi nyawa baru buat ekonomi di China. Bisnis kecil bisa ekspor barang. Orang-orang mulai ngerti potensi internet dan bahkan pemerintah suka karena ekonomi rakyat kecil ikut naik. Jack Ma menjadi simbol si guru gila yang berhasil mengubah negara lewat internet, Pak. Nah, pada tahun 2014 Alibaba itu go publik di New York Stock Exchange dan jadi IPO terbesar di dunia saat itu, Pak. Nilainya lebih dari 25 miliar dolar. Lu bayangin, guru yang dulu ditolak HFC tiba-tiba bisa jadi orang terkaya di China, Pak. Gila banget kan? Dari situlah Jack Ma kayak nggak terbendung. Dia tuh muncul di konvensi global, ngobrol bareng Elon Musk, jadi ikon globalisasi versi China. Tapi kayak semua cerita sukses besar, selalu ada titik di mana lu jadi terlalu besar buat dibebaskan atau dibiarkan bebas. Oke, sekarang kita geser ke tahun 2020. Tahun itu dunia lagi kacau sama yang namanya pandemi COVID-19. Ekonomi hancur, Pak. Iya, tapi Jack Ma itu malah justru naik, Pak, di puncak karirnya. Karena kenapa? Karena permintaan atau kebutuhan pasar online mulai meningkat, Pak. Banyak orang yang nggak bisa kemana-mana, di mana-mana itu lockdown, pemerintah menutup jalan, dan di mana memaksa kita untuk membeli apapun lewat online, Pak. Dan si Jack Ma ini punya anak perusahaan yang namanya Ungroup.
Ya, dimana dia juga lagi siap-siap tuh buat IPO terbesar sejarah manusia, yang dimana lebih gede daripada Facebook pak, lebih gede daripada Saudi Aramco. Nilainya berapa sih pak? Ya sekitar 37 miliar dolar. Investor dari seluruh dunia pada ngantri pak. Bayangin aja, Ant Group itu kayak kombinasi PayPal, bank digital, dan bahkan super finansial dalam satu paket pak. Tapi beberapa hari sebelum IPO itu dijadwalkan, Jack Ma ngelakuin satu hal yang jadi awal dari kejatuhannya pak. Tanggal 24 Oktober 2020 di Shanghai ada konvensi besar tentang keuangan. Jadi Jack Ma ini emang diundang buat ngomong lah tentang keuangan, dan dia tuh mulai ngomong kayak biasa. Tapi kali ini dia tuh ngomong terlalu jujur kayaknya ya. Dia itu bilang kalau misalkan sistem keuangan China masih berpikir seperti pawn shop atau penggadaian. Ya mereka takut sama resiko, jadi kayak nggak ngerti inovasi gitu pak. Nah kalimat itu tuh kedengarannya emang kayak kritik biasa gitu. Tapi namanya Tiongkok, ngomong gitu di depan para tinggi, ya itu gila pak. Karena di ruang itu tuh terdapat para pejabat-pejabat top bank sentral pak, dan orang-orang dari lembaga pengawas keuangan. Jadi bayangin, lu lagi diundang makan malam nih sama calon mertua lu, tiba-tiba lu bilang langsung di depan muka mereka kalau misalkan, Bapak, Ibu maaf, ini kayaknya kafenya terlalu kuno deh. Ya udah selesai. Berapa hari setelah pidato itu, regulator langsung nunda IPO Ant Group secara mendadak tanpa peringatan. Alasannya apa sih? Yang katanya ada masalah kepatuhan. Tapi semua orang tahu itu bukan soal dokumen, tapi itu soal ucapannya si Jack Ma yang kemarin ini. Dan lu tahu gak apa yang lebih gila lagi? Gak cuma IPO-nya yang dibatalkan. Saat itu juga Jack Ma menghilang pak. Gak ada yang tahu di mana dia. Gak muncul di publik, gak nongol di sosial media, bahkan gak update di event apapun. Orang-orang tuh mulai menebak-nebak tuh, apakah dia ditahan, apakah dia dipaksa diam, apa dia itu cuma lagi ngumpet aja gitu. Banyak media internasional mulai nyari, tapi nggak ada yang tahu pasti kemana dia itu pergi. Cuma satu hal yang jelas, Ant Group mulai diobrak-abrik. Para petinggi turun tangan, nyusun ulang aturan fintech, dan semua model bisnis Ant dipaksa dirombak. Dari perusahaan fintech bebas yang ngatur dirinya sendiri, sekarang mereka tuh harus tunduk kayak bank biasa. Dan buat Alibaba, gak lama setelah itu mereka tuh kena denda pak, 18,2 miliar yuan pak, atau sekitar 2,8 miliar dolar. Karena apa? Karena praktik monopoli. Nah kalian lihatin polanya, satu pidato, satu malam, satu kalimat, dan semuanya berubah. Setelah badai itu, Jack Ma itu bener-bener kayak nguap aja gitu dari bumi, nggak kelihatan di mana-mana. Beberapa bulan gak muncul sama sekali gitu, sampai ada media barat yang nulis, "Where is Jack Ma?" Dan lucunya orang yang dulu rewel ngomong atau enggak paling sering ngomong, sekarang justru malah diem gitu. Tapi di balik diamnya kayaknya banyak yang terjadi, bahkan yang kita nggak tahu selama ini. Ant Group dipaksa restrukturisasi pak. Jack Ma disuruh relinquish control alias lepas kendali. Sekarang nggak ada satupun individu yang bisa dikatakan pemilik utama. Artinya apa pak? Jack Ma nggak lagi punya kendali langsung atas perusahaan yang dia bangun. Ngeri kan pak? Tahun 2023 Ant Group juga didenda lagi hampir 1 miliar dolar. Dan buat pertama kalinya dalam sejarah, Jack Ma bukan lagi tokoh utama di balik Alibaba. Dia tuh udah kayak bayangan gitu dari dirinya yang dulu, dimana gak sekali-kali doang muncul ya, kayak waktu dia muncul di Jepang buat ngajar startup agrikultur, atau waktu dia balik ke Hangzhou tahun 2023, tapi bukan sebagai raja teknologi lagi pak. Sekarang Jack Ma lebih kayak legenda gitu, orang yang pernah menantang sistem dan akhirnya ya dikalahkan juga oleh sistem itu sendiri. Tapi kalian tahu gak sih paling menarik apa? Jack Ma itu nggak pernah minta maaf pak. Jadi dia tuh nggak pernah bilang kalau dia tuh nyesel atau gimana. Dia tuh cuma bilang kalau dia berhenti ngomong pak. Dan mungkin itu adalah cara paling ampuh atau paling tenang untuk mengakhiri bab tentang hidupnya.
kalau dipikir-pikir dia itu kayak bukan jatuh karena kalah bisnis Pak, tapi emang karena bersuara di tempat yang salah aja kayaknya Pak. Dan ironisnya itu juga alasan kenapa dulu dia sukses. Karena apa Pak? Karena dia berani ngomong. Beda. Mungkin Jack Ma yang sekarang nggak lagi di puncak, tapi kisahnya masih hidup. Mungkin kalau dia nggak berani ngomong kayak sekarang, nggak akan ada yang namanya Jack Ma Pak. Dan mungkin juga dia turun sekarang ya karena emang dia berani ngomong itu. Gak ada yang tahu Pak, seorang guru nih yang bikin kerajaan digital dari nol, yang menjadi simbol mimpi, dan akhirnya malah jadi pengingat aja Pak, bahwa sebesar apa mimpi juga bisa bungkam oleh realitas Pak. Karena pada akhirnya dunia gak pernah suka sama orang yang terlalu bebas. Inilah singkat kisah dari Jack Ma yang dimana-mana dulu sangat dikenal sebagai orang yang memotivasi para anak-anak muda untuk berkarya. Sekarang dibungkam oleh pemerintahnya sendiri. Jadi apa pendapat kalian nih? Tulis komentar. Jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Till next time.